Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagaimana kita maklum bahwa semua makhluk yang Allah ciptakan adalah sebagai bukti tentang kebesaran Allah. Semua makhluk yang Allah ciptakan adalah sebagai bukti tentang kesempurnaan Allah. Karena tidak ada satupun makhluk Allah yang Allah ciptakan secara sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, maka lindungilah kami dari azab neraka. Jadi tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan secara sia-sia. Allah ciptakan manusia bukanlah untuk perkara yang sia-sia, tetapi betapa banyak manusia yang hidupnya hanya sia-sia. Bahkan banyak di antara mereka yang matinya pun mati sia-sia. Allah menciptakan manusia bukanlah untuk main-main, tetapi betapa banyak manusia yang hidupnya hanya main-main. Punya harta hanya untuk main-main. Yang dicari adalah kepuasan hawa nafsu. Punya jabatan dipakai untuk main-main. Yang dicari adalah bagaimana untuk mengumpulkan atau menumpuk-numpuk harta dan kekayaan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu mempunyai maksud dan tujuan. Apa tujuannya? Firman Allah dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi manusia Allah ciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, karena manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, maka seharusnya kita berupaya bagaimana agar dalam setiap aspek kehidupan manusia, agar setiap perilaku hidup manusia itu bernilai ibadah. Ketika kita makan, bagaimana makan kita agar bernilai ibadah? Berarti jangan makan yang haram. Ketika kita berbicara, bagaimana pembicaraan kita bernilai ibadah? Berarti bicara tidak boleh bohong, tidak boleh menghujat, tidak boleh menyakiti orang lain. Ketika kita bekerja, maka harusnya bagaimana agar dalam bekerja kita itu bernilai ibadah? Berarti bekerja harus jujur, tidak boleh berkhianat, apalagi merugikan orang lain. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia untuk beribadah, dan harusnya setiap aspek kehidupan manusia itu bernilai ibadah. Nah, kalau kita berbicara tentang ibadah, lalu bagaimana agar ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Untuk diterimanya ibadah minimal ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, ibadah kita akan diterima oleh Allah kalau didasari dengan ilmu, dibarengi dengan ilmu. Jadi ibadah itu harus pakai ilmu. Syekh Jubad mengatakan, faqulu man bighairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatul la tuqbalu. Setiap amal ibadah yang dikerjakan tanpa memakai ilmu, maka amalnya akan ditolak, la tuqbal, tidak diterima. Ini yang pertama. Jadi syaratnya harus pakai ilmu. Yang kedua, agar ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, harus mencontoh sunnah. Harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sholat, sholatlah seperti Rasul. Kata Rasul, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti engkau melihat aku salat. Jadi setiap amal harus ada dasarnya, contohnya. Dan sebaik-baik contoh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah itu contoh yang baik untuk kamu sekalian. Jadi kalau kita ingin mencontoh baik dalam ibadah, dalam akhlak dan lain-lain, contohlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mencontoh Rasul ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka harus didasari dengan ikhlas, semata-mata hanya karena Allah. Tidak ada motivasi lain dalam ibadah kecuali mengharap ridho Allah. Yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Yang mereka cari adalah kemuliaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.